Hari ini kita akan cerita sedikit tentang apa namanya? What? Nah, moga-moga mau. Lah, nggak mau. Oh, udah. Sudah. Seperti biasa, ini mulai ini saja dulu. Saya selalu memberi itu. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang relasi struktur ruang. Ya, struktur ruang luar dan dalam. Insight kali ya? Ngetik aja salah. Ini rencana kita ya. Rencana kita. Ini sudah lewat hari ini tentang diskusi bentuk luar, tapi saya akan memberi sedikit tentang bagaimana instruksi kalau kita presentasi ya. Jadi mungkin dua ini kita akan ambil untuk instruksi gitu ya, presentasi, lalu Anda presentasi di sana, lalu nanti terakhir kita ada, karena dia UAS, akan saya adakan quiz ya, karena saya butuh nilai perorangan kan ya, itu yang paling penting. Sudah ada yang mau bertanya sampai titik ini? Tidak ada? Oke. Baik, kita mulai saja. Bangunan sudah terlihat. Tapi apakah entrance-nya terbaca? Coba Anda lihat. Apakah entrance-nya terbaca? Kamu di ujung nggak apa-apa? Bisa. Apakah entrance-nya terbaca? Bisa baca nggak? Bingung, bisa baca nggak? Bisa baca. Apakah entrance-nya kebaca? Yang mana kira-kira? Ini gitu masuknya gimana? Nggak ada tangga. Iya kan? Bingung. Bangunan terlihat, tapi entrance tidak terbaca. Banyak bangunan publik terlihat menarik, tapi orang tidak tahu harus bagaimana kalau ingin masuk. Jangan mendesain seperti ini, karena yang dilihat oleh para penguji itu dari luar. Dia pertama kali dia ingin lihat, karena tugas kalian selalu bangunan publik kan ya, kecuali SPA berapa gitu yang rumah tinggal ya. Rumah tinggal entrance-nya nggak kelihatan dari luar juga nggak jadi masalah ya. Tapi kalau bangunan publik, sebuah tanggung jawab bangunan arsitek harus memperlihatkan entrance-nya. Itu nomor satu. Jadi entrance harus diperlihatkan. Masalahnya bukan di pengguna, tapi di konfigurasi ruang. Sebenarnya masalahnya di pengguna juga. Kalau analogi seperti buku dengan sampul indah, tapi tidak ada judul, tidak ada arah, kita bingung. Bukunya kita pegang-pegang, lalu ini apa ya maksudnya isinya gitu ya. Jadi selalu pertanyaan-pertanyaan. Nah, bangunan ini ibarat buku yang nggak ada judulnya, kalau dianalogikan. Jadi arsitektur gagal bukan saat bangunannya runtuh, tapi pada saat kita nggak bisa baca entrance-nya, bangunan publik maksudnya, itu sudah gagal. Ayo. Ya, dia pasti akan gagal pada saat tidak lagi bisa dibaca entrance-nya. Itulah kegagalan pertama. Jadi kalau Anda mendesain di studio, kalau Anda tidak bisa membaca entrance sebuah bangunan dengan mudah, bangunan publik, Anda sebenarnya sudah gagal. Oke, berikutnya. Entrance tidak boleh harus dijelaskan. Jadi secara kasat mata atau secara tubuh beda ya. Mata dengan tubuh kita beda ya. Saya nggak akan bisa jalan ke sini walaupun saya melihat di mata saya ada benda. Tapi saya akan jalan di sini karena tubuh saya membawa, saya nggak akan nabrak di sini. Itu penting sekali membedakan antara komunikasi visual dengan tubuh bergerak di dalam ruang. Memang ini agak sulit, tapi itulah sebenarnya pelajaran dasar arsitektur yang seringnya kita lupakan. Pengguna selalu bertanya sebelum masuk ke bangunan. Kalau Anda merancang bangunan, lalu penggunanya atau pemeriksanya, pengujinya bertanya,
Ini entrance-nya yang mana sih? You are failed already. Ya, jangan lupa, bangunan publik punya tanggung jawab bahwa saya publik loh ya, I have to serve the public. Itu yang lupa. Jika ragu, mereka akan berhenti, malahan salah bertindak. Jadi arsitektur publik harus bisa menjawab itu. Kalau pintu tanpa tanda masuk, kita berdiri terus kita bingung, yang mana nih yang entrance-nya, yang mana yang fake-nya, yang mana yang bohongnya. Buka apa enggak ya? Bangunan publik tidak boleh membuat orang ragu untuk masuk. Pelajaran pertama ketika Anda merancang bangunan publik dari luar, kemarin kita udah ngobrol dari dalam, sekarang kita ngobrol dari luar. Jangan lupa, persyaratan pertama bangunan publik, entrance-nya mesti jelas. Jelas dulu ya, nanti sudah itu entrance-nya harus bisa dilihat dari jauh. Oke, arsitektur publik harus terbaca. Kita langsung tahu, walaupun belum tentu dia entrance, tapi kita langsung tahu bahwa di antara semua inilah yang mengundang tubuh kita masuk. Kebayang ya? Pertama, dia membuat bentuk lain dari yang lain, lalu kedua, dia membuat ruang penerima yang masuk ke dalam, dan ada tangganya. Bangunan publik harus dipahami sebelum digunakan, bukan setelah dijelaskan, bukan juga setelah masuk, oh ini entrance-nya. Saya sering sekali akhir-akhir ini masuk ke restoran gitu, restoran cafe, restoran Jepang. Parkir penuh mobil di depan, terus saya cari-cari entrance-nya mana ya. Tukang parkirnya bilang di situ Pak, di ujung jalan kecil gitu, masuk, baru ke dalamnya gede gitu. Saya nggak ngerti, itu bangunan publik tapi membingungkan buat orang. Tapi kata orang, oke, itu nikmat katanya gitu. Silakan. Analoginya seperti rambu jalan. Kita tidak perlu bertanya dulu baru bisa belok. Kita langsung tahu harus kemana. Rambu jalan gitu kan? Tapi rambu jalan itu komunikasi visual, bukan arsitektur. Karena dia tanda kan ya. So kalau Anda membahas skripsi semiotik, hati-hati Anda tergelincir menjadi komunikasi visual. Komunikasi tentang tanda-tanda. Arsitektur bukan untuk dilihat, tapi untuk dipahami oleh tubuh. Sekali lagi, ini penting banget dipahami oleh tubuh. 4 pokok keterbacaan yang wajib ada. Kita pasti tahu jalannya ke sini karena tubuh kita akan membawa itu ke sini. Udah pasti. Nggak mungkin tubuh kita membawa kita terjun ke bawah. 1. Apakah ini bisa dimasuki? Ini tanggung jawab publik ya. 2. Kalau masuk dari mana dan how can I get in that building? Menjadi penting. 3. Fungsi. Ini tempat untuk apa secara umum, publicly? Apakah ini fungsi publik? 4. Koherensi. Koherensi tidak selalu harus sama ya. Yang penting ada kaitan, ada koherennya. Apakah luar dan dalam saling menjawab? Jadi, kalau kita sudah bikin dalamnya, kita sudah tahu struktur dalamnya, lalu kita dari luar, minimal ada koherensi dari dalam dan luar. Misalkan, joglo, koherensinya langsung jelas gitu. Dalam terpancar keluar. Tapi koherensi tidak selalu itu. Ada spektrumnya, ada rentangnya. Yang penting, ada koherensi. Kalau tidak ada koherensi, artinya kita bikin dalam sendiri, bikin luar sendiri. Artinya orang interiornya berbeda dengan desainer luarnya. Analogi seperti bertamu ke rumah orang, kita tahu ini rumah orang, pintunya di mana, kita datang untuk apa, setelah masuk, nggak nyambung. Kayak saya salah. Kadang-kadang saya terlalu cepat, lalu saya pikir itu mobil saya masuk aja gitu ke dalam, terus supirnya juga diem aja, begitu dia lihat saya baru, Bapak siapa? Oh iya, saya salah masuk mobil. Kebayang ya, sering banget saya gitu. Soalnya mobil saya mobil ini sih, mobil apa? 1000 umat kali ya mobil. Oke, kita lanjutkan. Jika satu saja gagal,
publiknya gagal, masuknya gagal, fungsinya gagal, koherensinya gagal, arsitektur mulai runtuh. Dalam pemahaman saya, arsitektur mulai runtuh. Tapi dalam pemahaman sekarang, nggak penting yang penting Instagramable gitu ya. Lain kan? Oke, kita sudah membaca dalam. Kemarin kita membaca dalam, tapi saya akan koreksi nanti pembacaan kalian ya. Sekarang kita dari luar. Struktur ruang dalam sudah kita pahami bersama, dalam tanda kutip sudahnya, karena ada beberapa yang belum ya. Karena pembacaan kita kemarin berdasarkan pada pertanyaan wawancara ya. Jadi belum tentu benar ya. Nah, sekarang pindah keluar. Medannya berubah dari dalam jadi luar. Tujuan kita untuk menguji relasi antara luar dengan dalam. Nah, dalam tanda kutip relasi ini koheren ya. Relasinya enggak, kamu bajunya hitam dari dalam lalu di luar juga hitam. Enggak gitu ya. Tapi menunjukkan sesuatu. Jadi koherensi ya, bukan harus sama. Bukan harus sama. Nah, kalau kita membaca buku bab pertama gitu, kalau buku bab berikutnya tidak nyambung, ceritanya runtuh. Kalau Anda bikin skripsi, bab satunya sama bab duanya nggak nyambung, ceritanya gagal. Tapi kalau kita desain nggak ada babnya kan? Padahal ada juga babnya kan ya, dari luar masuk ke dalam, itu babnya juga sama. Kalau tulisan kita langsung tahu, ini apa sih nggak nyambung, kalian paling nulis sering gitu. Kenapa? Pertama, main comot dari mana, lalu ya nggak nyambung pasti ya. Kebayang nggak sih kalau kita ngobrol nggak nyambung? Udah mah cuma berdua dalam satu ruangan, udah itu ngobrolnya nggak nyambung. Harusnya pengen cepet keluar gitu ya. Oke, yang satu saya kemarin ngobrol dalam pesawat, kebetulan cuma 2 ya barisnya karena di depan. Udah mah saya duduknya di ujung sebelah sini, dia di sebelah LA gitu ya. Terus mau nggak mau harus ngobrol karena pas di bisnis itu cuma ada 2, jadi 2 di depan, 2 di tempat saya, kosong sisanya. Mau nggak mau jadi harus iya gitu, harus ngobrol kan ya. Tapi ngobrolnya nggak nyambung banget, terus pusing kan. Dia cerita tentang doginya, terus menerus saya sampai apa sih? Waduh, saya kalau dogi saya sakit, saya nggak kuat sama sekali, saya juga ikut sakit dan lain sebagainya. 2 jam saya dengar cerita dogi terus. Tinggal pilih kan, saya juga ikut ngomong atau saya diam aja. Ya udah saya diam aja. Mendengarkan cerita dogi sampai saya hafal. Dia punya doginya 4, beda-beda rasnya semuanya. Tapi menarik. Nah, ini bukan materi baru buat kita. Ini kelanjutan yang menentukan analisisnya ya. Karena kita sudah punya dalam. Hai, jam berapa ini? Gak apa-apa dah. Kali ini aku maafkan. Prinsip masih sama, relasi. Keterpengaruhan tubuh dengan ruang. Bedanya, interior batas yang sangat tegas, tapi eksterior batas yang tidak tegas. Bedanya itu ya. Di dalam kita tegas sekali, tapi di luar tidak. Tapi prinsipnya sama, eksterior harus tetap mengarahkan tubuh. Itu intinya. Interior mengarahkan tubuh, eksterior juga mengarahkan tubuh. Analoginya seperti berjalan dari trotoar ke dalam rumah, arahnya tidak boleh berubah, hanya mediumnya yang berbeda. Oke ya. Kalau eksterior tidak jelas, sebaik apapun interior tidak akan bisa menjelaskan. So, kenapa penguji Anda melihatnya 3 dimensinya dulu? Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan konfirmasi, ini bangunan publik atau bukan. Itu dasarnya ya. Entrance-nya benar apa enggak? Kenapa yang ditanya pertama kali, kalau saya datang, saya lewat mana? Selalu itu kan. Anda harusnya sadar dari sisi itu bahwa mari kita buat entrance yang mengarahkan tubuh kita. Denah, kalau orang yang udah ahli, dia baca denah udah langsung arah tubuhnya udah tahu. Sudah inherent. Nah, dari luar
bangunan ini janjinya apa sih? Nah, ini kita bikin rumah tinggal ya, sama-sama ya. Kita sering banget bikin selalu seperti ini. Masak, ruang, masuk ke dalam. Ini kan, aduh laris banget rumah kayak gini kan. Lalu gayanya kita sebut gaya paling hebat sedunia gitu ya. Tapi kalau di Eskimo nggak laku ya. Nah, bangunan ini janjinya apa sih? Mari kita lihat dari luar. Apa yang pertama kali kita lihat? Ini pasti bukan publik. Kenapa? Masuknya aja susah gitu kan? Benar ya? Ada pagar. Nah, lalu sekarang saya masuk dari mana? Dia sudah membedakan bahwa ini dengan ini, oh ini nanti masuknya. Tapi kita belum tahu dalamnya. Yang kita tahu dari luar bahwa ini masif sekali, gitu ya. Sehingga dia hanya butuh pencahayaan sedikit, berarti ruang-ruang yang sangat private, kurang lebih tafsirannya. Lalu kemudian yang ini mungkin buat duduk-duduk di atas, karena kita terbiasa duduk-duduk. Kalau orang yang nggak tahu buat duduk-duduk, nggak pernah tahu itu kan. Tapi yang dia tahu, ini masif, lalu ini terbuka dan ada hijau, dan ada atap setengah. That's all. Ekspresi apa yang bisa dibaca? Ah, ini keren, ini bagus. Nggak ada, bagusnya apa? Apa yang namanya kriteria bagus? Kriteria bagus seharusnya dia menggambarkan ini dalamnya apa, gitu ya. Dia bercerita tentang itu. Sedangkan janjinya pun ini, saya nggak tahu masuknya dari mana, kecuali kalau dibuka. Jadi ini very, very private yang kita sebut itu kan. Kalau publik nggak boleh gini udah pasti. Nah, cara masuk apakah mengundang, apakah menahan, atau menjaga jarak? That's why we know that this is not public building. Arah awalnya seperti apa? Jelas, samar, ambigu. Kita nggak tahu. Elemen kunci dari eksterior apa saja? Pelengkupnya, bukaannya, jalurnya, layer masanya, yang mana yang dominan? Yang mana yang dominan? Dari yang bawah, dari masanya. Yang putihnya dominan. Oke, semua nggak bakal salah kan? Kalau ternyata dilihat denahnya, ternyata yang putihnya daerah service, keliru nggak? Artinya nggak keliru, artinya yang dia memang membuat rumah yang dominannya service gitu kan ya. Nah sekarang tinggal lihat, tujuannya apa? Tujuannya memperlihatkan daerah yang dominannya bukan service, salah gitu ya baru ya. Jadi salahnya di ujung gitu, kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kalau saya menilai selalu begitu, jadi tidak langsung salah. Kok loncat banget sih? Nggak boleh loncat dong, pelan-pelan. Satu, mana yang dominan? Putih, oke. Kalau putih yang dominan ini tertutup, oke. Kalau gitu dia tidak membutuhkan bukaan. Kalau dia tidak membutuhkan bukaan, mari saya lihat denahnya. Dia dominan. Dalam sebuah rumah yang dominan apa? Kamar tidur, pembantu, dapur. Yang mana kurang lebih? Ruang keluarga. Ruang keluarga tapi nggak dapat sinar, nggak dapat pencahayaan yang luas. Artinya ruang keluarga dia memang bukan ruang keluarga yang seperti biasa kita tahu. Ruang keluarga dia khusus buat internal, bisa gitu kan? Baru ketika saya lihat di sini rubriknya, ternyata ruang keluarga harus terbuka, harus melihat ke taman, baru salah, gitu ya. Jadi kalau kita menilai, saya nggak pernah loncat, nggak pernah langsung dengan instingnya seperti biasa. Arsitek kan instingnya sangat kuat kan, nggak boleh gitu. Oke. Sampul buku kita bisa tahu janjinya, ini cerita novel atau ilmiah. Begitu kita buka baru lihat, loh ini dominan kok isinya kamar tidur. Emang kamar tidurnya dominan? Ya, pertanyaannya. Kita belum menilai, kita baru membaca janji yang ditampilkan dari properti, komposisi, elemen, bentuk. Ketika dia bilang tadi, yang mana yang dominan menurut Anda tadi? Siapa namamu? Lupa. Arlin. Ketika dia bilang ini dominan, artinya dia sudah bercerita tentang properti, dia sudah bercerita tentang komposisi, betul ya? Komposisinya di tengah, propertinya paling besar, volumenya paling besar, warnanya paling beda. Kita udah loncat sebenarnya kan, tapi kalau kita mau, propertinya seperti apa, komposisinya seperti apa. Oke.
Dari luar kita membaca tapi belum boleh memutuskan. Yang bisa dibaca itu identifikasi dan orientasi awal. Kita hanya bisa membaca itu. Yang belum bisa dibaca itu alur dan pengalaman penuh interiornya. Makanya saya minta kita membaca itu dulu, baru kita tahu struktur ruangnya. Jadi status eksterior itu hanya menjanjikan indikasi, bukan kesimpulan. So, tidak boleh kita menjudge bangunan hanya dari luarnya, tetapi koherensi antara dalam dan luarnya. Itu yang paling penting. Seperti lihat restoran dari luar, kita tahu suasananya, tapi belum tahu rasa ruangnya, rasa di dalamnya seperti apa. Tampak luar itu bukan makna. Kayak lagi kita mulai masuk makna ya. Makna itu ialah, yes, Anda siapa? Yes, makna itu apa? Makna itu datang duluan atau sesudahnya? Lupa ya, sesudahnya. Makna itu selalu sesudahnya, nggak pernah duluan ya. Kalau yang namanya duluan itu desire namanya lainnya. Oke. Kalau tidak direkam, tidak ada bukti, itu hanya opini. Oleh sebab itu saya minta Anda membuat sequence ya, membuat 3 dimensinya. Nanti kita ulang semua ya. Ya. Jadi gunakan video sequence dari jauh sampai mendekat. Kalau kemarin kita dari dalam berputar, sekarang kita dari jauh sampai mendekat. Pause dulu, berhenti di titik yang penting. Titik yang penting itu, misalkan saya di sini. Perhatikan titiknya bukan saya tentukan, titiknya tubuh saya. Waktu saya sampai sini, saya kerasa bahwa di kanan dan di kiri ada satu titik. Katanya gitu ya. Saya jalan masih sama kan? Begitu sampai sana, baru beda lagi. Itulah titik-titik threshold namanya, ambang batas. Seperti slow motion dalam pertandingan bola, tanpa rekaman, kita ribut. Dulu nggak ada VAR kan? FAR ya. Sekarang ada video, FAR itu singkatan recording ya. Video, A-nya apa ya? Lupa. Ya? Ada yang tahu sepak bola? Ya? Oke. Sekarang, begitu dilihat langsung bisa kita menentukan kan? Salah apa enggak. Padahal itu cuma sepersekian detik ya. Udah jadi gol, nggak jadi gol. Ya. Atau tadinya dibilang handsball, ternyata enggak jadi gol. Ya. Bisa gitu. Nah, itulah yang namanya basic evidence, ada bukti. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan kenapa dia menerima, artinya kita hanya ngobrol wacana. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan kenapa dia menerima, karena ruangnya masuk, ada ruang penerima, nah itu benar. Itu basic evidence. Tanpa bukti bukan analisis, itu hanya opini. Tanpa bukti bukan analisis, hanya opini. Nah, mulai dari tidak tahu, buat video buta. Itu yang kita lakukan kemarin kan? Ya. Tapi sekarang saya akan mencoba yang lain pada Anda ya. Analisis dimulai tanpa nama, tanpa fungsi, tanpa konteks. Sekarang Anda sudah tahu kan bangunannya. Kita mau lihat dari luar, jadi lain lagi. Tapi bisa juga kita tanyakan pada orang lain. Bisa juga ya, buta juga. Tapi kelihatannya sulit. Apalagi bosnya sangat sulit karena salibnya nggak bisa dibuang ya. Oke. Ini tujuannya ya. Bertemu orang pertama kali tanpa kurikulum vitae, kita hanya membaca dari sikap, arah pandang, cara berdiri. Jadi kalau saya ngetes karyawan, nggak ada kurikulum vitae-nya, saya cuma ketemu opini ya. Opini saya kan suka nggak suka. Tapi itu sangat kuat. Problemnya ketika Anda ke depan, problemnya ya, SAA, SP6. Ketika Anda lihat, lalu kemudian dosennya lihat bangunan Anda 3 dimensinya, marketnya, so market masih bagus gitu, karena market menentukan pandang pertama ya. Begitu marketnya oke, 60% Anda udah menang. Padahal dalamnya belum tentu gitu. Problem kita itu. Jadi Anda harus pahami dulu bahwa problemnya setiap orang sama kan, ingin lihat itu dulu kan, memenuhi dirinya. Kalau saya selalu membukanya berdasarkan rubrik, jadi saya nggak mau jumping to conclusion. Nah, jika harus diberitahu dulu, arsitek belum bekerja. Kalau tidak ada buktinya, ya sudah, saya jumping to conclusion. Tapi kalau ada buktinya, saya lihat buktinya perlahan-lahan. Oke.
Yang dicari bukan jawaban, yang dicari ialah bukti. Harus ada bukti elemen spasialnya, jalurnya, bukaannya, masanya, harus ada respon dari tubuhnya, harus bisa diuji. Itulah yang namanya akademik, harus bisa diuji. Kalau diuji juga masih ngotot, artinya pendapat kita nggak sama. Udah pasti ya? Nah, lalu kita akan melihat pendapat standarnya seperti apa. Seperti detektif jadinya, jangan percaya pada cerita, tapi harus mencari jejak yang bisa dibuktikan. Karena kalau orang kita tuduh membunuh, tuduhannya serius tanpa bukti, waduh kita salahnya kayak apa tuh? Saya pasang AC-nya ya. Oke. Itu problem kita. Kita selalu ngomong doang tanpa bukti. Oke. Kalau tidak bisa ditunjuk buktinya, bukan berarti belum terbaca. Tidak boleh disimpulkan. Ya, sama sekali tidak boleh kita simpulkan. Ini kita lihat gambarnya. Ini jelas tengah, ruang tengah, lalu ke kanan, ke atas, ke bawah ya. Saya membuat 5 titik gitu ya, tapi bukan titik itu gini, kita lewat saja deh, bukan frame. Titiknya tergantung. Nah, pokok pertanyaannya tapi harus sama. Pokok pertama, identifikasi, orientasi untuk mencari tahu arah. Lapis KEPKA yang saya buat itu selalu identifikasi dan orientasi. Jadi kalau identifikasinya belum benar, ya orientasinya kita nggak akan tahu. Lalu sesudah itu baru integrasi hierarki. Sesudah kita punya orientasi, baru kita bisa tahu hierarkinya. Tanpa ini nggak bisa. Sesudah itu, kalau ininya semua nyambung, barulah kita bicara ada makna dasar yang tumbuh. Ada makna dasar. Tapi sesudah itu ada makna yang tumbuh ya. Lalu kemudian makna tambahan, MTS mestinya ya. Ini makna tambahan substansial, ini makna tambahan adisional, ini A. Ini gimana yang bikin ya? Analoginya dokter, pertanyaannya sama untuk semua pasien, tapi yang berbeda diagnosisnya berdasarkan bukti. Tidak pernah dokter itu langsung kasih obat, pasti dia berdasarkan bukti dari pasiennya. Walaupun pertanyaan sama. Kecuali Anda ya, kalau Anda langsung beli Halodoc gitu tanpa bukti Anda beli ya. Lagi zaman Covid kita main cap beli aja ya, udah sampai bingung. Yang berubah itu ruangnya ya, bukan cara kita bertanya. Ini penting banget. Oke, jangan tanya pendapat orang, tapi cari respon tubuh Anda. Ya, kalau Anda bertanya pada orang lain, cari respon tubuh dia. Makanya sangat sulit mencari respon tubuh kalau kita tidak memberikannya 3 dimensi kan, buat orang-orang awam. Putar videonya dari jauh mendekat, berhenti di titik-titik yang tadi ya. Titiknya nggak usah 5, titiknya 1 ini berubah kan? Ya contohnya ya, lalu Anda cek lagi titik. Ajukan pertanyaan baku, identifikasi orientasinya jelas atau tidak. Identifikasi itu ngikut. Begitu dia tanya orientasi, ini orientasinya jelas nggak? Iya jelas. Kenapa jelasnya? Itu identifikasinya. Ya. Kenapa jelasnya? Ya ini kan beda, di sebelah sini nggak ada kursi. Oke, itu identifikasinya. Kita berpikir identifikasi dulu baru orientasi. Tapi buat awam, kalau jalan di mana? Di tengah. Kenapa? Ya karena nggak ada kursi. Sederhana. Itu buktinya. Lalu hierarkinya. Coba kita ruangan ini ya, kita playing game. Saya dari depan, saya merasa pertama ada perubahan tubuh di sini karena ada ini kan. Kenapa perubahan tubuh? Kalau saya di sini, saya mau tendang kanan kiri nggak apa-apa ya. Di sini perubahan tubuhnya. Sampai sana beda. Tapi saya berada di sana dengan saya berada di sini, ya. Yang mana hierarki yang lebih tinggi? Di sini kan? Kenapa? Apa buktinya hierarkinya? Makna dasarnya. Sesudah hierarki, ini sudah hierarki, baru kita masuk. Kenapa di sini paling tinggi? Kalau digambarkan dalam ruang, kenapa? Apa karena ruangannya lebih besar? Karena apa? Hierarki itu bisa kita capai dengan sebuah ruangan ya. Jelek banget ini. Oke ya, ini ruangan. Ini entry. Ini entry juga.
Itu, ini barisan kursi, ini barisan kursi. Perhatikan, saya zoning ya. Perhatikan ya. Saya terlalu cepat mestinya. Kalau untuk orang awam nih kursi. Lalu kemudian di sini. Let's say luas ini dengan luas ini sama. Tapi kenapa Anda bilang hierarkinya ini yang paling tinggi? Why? Ya. Oke, satu bangkunya ngadap ke depan itu evidence ya. Lalu apa lagi? Orientasi gitu ya. Benar? Orientasi apa aja? Bangku. Ya, papan tulis, overhead projector, gitu kan? Walaupun dia sama, itu struktur ruang namanya ya. Nah, bagaimana cara kita mengartikulasi? Kan Anda harus diajarkan apa itu metafor, apa itu cara-cara macam-macam. Kan mudah, kalau saya tahu struktur ruangnya seperti ini, lalu saya potong ya. Yang ini saya tinggikan lantainya, cuma lantai doang. Artinya udah strukturnya udah beda kan? Oke. Yang ini saya rendahkan plafonnya. Walaupun di sini ada sama, yang di sini udah lain ceritanya. So, itulah artikulasi kita terhadap struktur ruang. Tapi kalau sekarang yang ini dibuat keren, yang ini biasa-biasa aja, gitu ya. Yang ini lantainya tinggi, bagus, yang ini rendah, emang orang tahu hierarkinya ke sana? Enggak kan? Kita bisa melawan struktur ruang itu juga, sehingga lalu fungsinya berubah. Kayak, kalau pakai gambar pasti oke. Itu deh, kurang lebih. Basic evidence, bukan efisiensi evidence. Nah, jangan tanya pendapat orang, cari buktinya. Wawancara bukan untuk opini. Saya tadi ngobrol dengan sebelah saya itu berbicara tentang dogi, bukan opini. Itu kan bukan bukti kan, hanya opini aja ya. Tapi lalu saya tanya, boleh lihat foto doginya? Lalu dikasih, oh benar gitu ya. Walaupun saya belum tahu itu dogi dia. Tapi nih sendirian, kalau dipeluk gimana? Oh ini saya punya yang dipeluk. Oh iya dogi dia. Gitu ya. Itu bukti namanya. Gunakan dua narasumber awam dan mahasiswa arsitektur. Kita nanti sekarang akan menggunakan mahasiswa arsitektur saja ya. Instruksinya minggu depan. Cukup. Tapi saya ingin Anda tajam sekarang. Oke. Ini sama pertanyaannya ya. Arsitektur jangan diuji oleh orang yang tidak tahu arsitektur itu apa. Mahasiswa arsitektur. Kita lihat pendapat-pendapatnya sekarang ya. Seperti apa. Kalau Anda tahu standarnya, baru Anda bisa menilai. Kalau Anda tidak tahu standarnya, Anda tidak akan bisa menilai. Sancaklar bagus apa enggak? Bagus sih. Ntar dulu, mau menilai pakai standar apa? Gitu kan. Standarnya struktur ruang. Jangan percaya kata terasa, harus tanya karena apa. Saya selalu ngejar basic evidence gitu ya. Selalu ya. Kenapa? Supaya kita bisa belajar. Kalau nggak kita nggak bisa belajar. Dan kalau nggak cuma jadi wacana kan. Enak, pokoknya enak aja. Lu mesti cobain. Artinya basic evidence-nya kita harus nyobain gitu ya. Oke. Ketika sidang mengatakan saya merasa benar, tapi nggak ada buktinya gimana dong? Maksud saya gitu Pak, tapi dana kamu kan nggak bilang gitu. Terus gimana? Marah? Enggak Pak, saya udah bener tuh. Susah kan? Ya, kalau saya selalu lewat bukti. Kalau Anda punya buktinya, oke. Kalau Anda nggak punya buktinya, you have to accept it gitu ya, bahwa tidak ada buktinya. Pikiran Anda boleh pintar, tapi kalau Anda tidak menunjukkan buktinya, susah. Analisis harus berurutan buat arsitektur. Ada elemennya, ada orientasinya berdasarkan identifikasi, ada hierarkinya berdasarkan integrasi dari seluruh zona, tadi ya. Lalu ada makna dasar yang muncul, makna dasar itulah struktur ruang. Gunakan lapis untuk membaca ya, makna
arsitektur, muncul tadi ya, ini siapa tadi? Lupa namamu? Dea. Munculnya dari apa? Dari struktur ruang maknanya. Jadi kalau Anda nggak bisa bilang struktur ruangnya apa, Anda nggak tahu maknanya sebenarnya. Bukan perasaan ya. Oke. Makna arsitektur tanpa struktur ruang itu imajinasi. Sering banget di studio begitu. Ketika saya periksa sering yang terjadi imajinasi doang. Anda ngerasa sudah padahal Anda tidak menunjukkan buktinya. Oke, di akhir nanti ini janji dari luar apakah ditepati di dalam koheren atau tidak, posisi akhirnya koherennya parsial atau gagal. Oke, sekarang siapa yang mau nanya dulu? Ini masih ada. Saya mau nerangin tentang bentuk spasial. Ini penting sekali ya. Kita mulai. Ini mau ada yang mau nanya dulu nggak? Tadi cuma pendahuluan. Oke, kalau nggak ada saya ceritain. Apa itu relational spatial form? Saya pakai bahasa RSF ya karena terbiasa menulis bahasa Inggris. Ini dia. Ini gerak orang. Ini geraknya sesuatu. Apa yang terjadi? Analoginya kerangka tubuh yang menentukan gerak bukan tampilannya. Perhatikan ya. RSF, relasi ruang yang mengorganisasi tubuh plus needs, ditentukan oleh 4 operasinya. Sequence, orientation, threshold, hierarchy. RSF itu hadir sebelum bentuk. Jadi zonasi yang belum ada bentuknya, belum ada envelope-nya. Tapi itulah struktur ruangnya. Yang membuat ruang bekerja bukan bentuknya sebenarnya, struktur ruangnya. Jadi bentuknya boleh aneh tapi tidak bekerja sama sekali. Bisa kan? Nanti kita lihat contohnya. Spektrumnya dari need sampai desire. Perhatikan. Kok nggak ada gambarnya ya? Wah, kenapa nggak ada gambarnya? Hilang gambarnya. Need driven, dari kebutuhan, dari struktur ruang, RSF-nya kuat tubuh plus kebutuhan utama. Mix itu kalau RSF-nya ada, dia boleh ditegangkan oleh ekspresi, oleh makna, oleh konseptual. Desire driven itu bukan arsitektur, itu sudah drifting. Karena maknanya duluan. Analoginya sepatu lari versus sepatu fashion ya. Saya kemarin ngasih contoh itu. Jadi semakin mengikuti kebutuhan, semakin ruang itu bekerja. So, we have to start from function. Kadang-kadang fungsi kita lupakan. Nah, joglo, perhatikan. Denahnya betul. Ini salah nih, denahnya bukan ini nih. Oh iya, ini salah nih denahnya ya. Dia dalam peringgitan yang belakang, ininya yang tengahnya ini ada di sini. Ini salah nih ya, maaf. Bukan gitu denah. Salah ngambil. Mari kita lihat sama-sama ya. Kita lihat orang masuk. Sequence ya, saya mulai dari sequence. Orang masuk. Kosong. Lalu kemudian orang masuk ke sana, ke tengah. Ada 4. Tiangnya ada 4. Begitu. Dia memusat. Lalu apa yang terjadi di 4 ini? Inilah yang utama. Kita bagi 3 ruangannya. Lalu kemudian sampingnya sama, lalu belakangnya sama. Ini depan, ini terbuka, ini tertutup buat services. Yang sebelah sini buat tempat tidur tanpa kamar mandi. Perhatikan, ini nomor 1. Ini atap nomor 1. Lalu atap kedua, atap ketiga, atap keempat, atap kelima. Duduknya juga sama. Yang tengah itu lebih tinggi dan dipakai untuk sembahyang dan lain sebagainya. Yang bawahnya rendah, sehingga kolom ini membuat sebuah ruangan tinggi, lalu dia turun ke bawah, Tampaknya pun sama. Koheren sekali struktur luarnya dengan struktur dalamnya.
Sequence berlapis, kita lihat halaman, pendopo dalam, threshold jelas, terbuka, hierarki terasa, inti di dalam bukan paling terlihat, analoginya ruangnya bernafas, begitu. Luar adalah bayangan dari dalam. RSF sama dengan luarnya. Mari kita lihat ini sekarang. Venturi, oke. RSF masih ada, tapi dikaburkan, ditegangkan. Venturi, makna dan ambiguitas dalamnya berbeda dengan luarnya. Ini ada pembahasannya banyak gitu, tapi saya kasih sedikit saja. Sedangkan hadid, dia dimulai dengan bentuk dan gesturnya. Jadi dia sudah mencoba dalam spektrum yang mix. Ya. RSF ditegangkan dengan mixnya, dengan desire-nya. Sedangkan kalau kita lihat Eisenman, House Sticks, itu analoginya teka-teki VS versus jalan satu untuk berikut kan, berangkat dari konsep diagram, bukan tubuh. So dia start dari desire, ya, desire driven, sequence-nya orientation tidak berbasis kebutuhan, ruang menjadi bahasa bukan pengalaman, sehingga lalu rumahnya yang dibuat memang rumah wacana yang desire driven. Maknanya duluan, dia pengen bikin seperti itu lalu dia bikin. Dipakai? Tidak. Yang punya rumahnya juga ngomel-ngomel terus kok nggak dipakai. Nah, arsitek selalu akan mulai dari desire driven. Anda boleh mulai itu kalau Anda mau bikin proyek di luar, silahkan. Kalau yang punyanya juga pengen. Tapi kalau Anda di studio, kita needs driven, pasti. Walaupun kadang-kadang Anda disuruh bikin bentuk dulu gitu ya, baru fungsinya. Ya Anda terjebak kalau udah situ. Kalau bentuk dulu baru fungsi, pasti terjebak udah. Kenapa? Karena tujuan sebuah bangunan kan fungsinya ya, bukan bagusnya ya. Itu sama kayak kita beli sepatu kan, mau bagusnya doang. Jangan terjebak. Mulailah dari RSF 4 relasi sebelumnya. Uji cepat. Tubuh tahu arah, alur, tujuan, artikulasi hanya memperjelas bukan mempercantik. Mungkin di mata kuliah lain silahkan yang lain, tapi di sini itu intinya ya. Saya menuntut itulah rubriknya. Artikulasi hanya memperjelas bukan mempercantik. Tes cepatnya, apakah orang tahu kemana harus pergi? Apakah alur tidak bisa ditukar? Apakah perpindahan terasa? Apakah tujuan 4? Orientation, sequence, threshold, hierarchy. Selalu. Oke? Nah, mari kita lihat matriksnya. Gereja, masjid, museum, kafe, sekolah, perpustakaan. Dengan dasar ini, lalu Anda bisa ngobrol. Benar nggak Sancaklar? Benar nggak Bosches? Benar nggak yang lainnya? Apa yang namanya hierarki? Ada kan? Formulanya cuma sequence, orientation, threshold, hierarki. Mari kita lihat sama-sama. Gereja, linear, saklar meningkat. Sudah pasti. Ada yang Bosches nggak di sini? Oke. Perhatikan ya. Narthex, nave, sanctuary. Ada arahnya nggak? Harusnya ada arahnya kan? Sanctuary paling utama kan? Dia berhenti. So, this is hierarki paling tinggi. Gitu ya? Oke. Kalau ini hierarki paling tinggi, boleh berdasarkan besarnya, boleh berdasarkan volumenya, tapi boleh juga berdasarkan hal-hal apa yang kita akan taruh di sana. Bebas jadi ya. Tapi kalau kita lihat hierarki secara umum, yang terjadi ialah gitu, gitu, ada nggak? Ya kan umum ya. Mana yang lebih tinggi? Gini atau terbalik? Terbalik dong. Ya. Jadi artikulasinya, kalau saya sekarang ingin membuat artikulasi, oke. Kalau gitu saya kasih lah nih. Boleh kan? Lalu yang ini datar karena dia datar ya. Yang ini lebih rendah lagi. Terserah mau atap di jawab. Jelas kan kelihatan dari luar kan? Ya. Tapi kalau dari luar Anda bilang begini, tidak koheren. Artinya luarnya desire driven ya. Beda ya. Kotor ya. Kalau kita lihat museum sendiri, hierarki kita belum sampai hierarki, baru sequence ya.
Masuk orientasi galeri keluar. Saya buka semua deh. Perhatikan. Orientasinya berbeda. Thresholdnya berbeda. Hierarkinya berbeda. So, kalau dengan dasar ini, mestinya Anda bisa melakukan analisis terhadap ruang dalamnya. Sehingga lalu sekarang ketika kita melakukan analisis ruang luarnya, sesuai atau tidak sesuai dengan ruang dalamnya. Ya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda cuma bilang ini ruang luarnya, tapi kalau Anda nggak tahu ruang dalamnya, kita nggak tahu koherensinya. Itu kan intinya. Ya. Koherensinya menjadi sangat penting. Ini penting banget. Contoh, kafe. Punya A kafe ya. Apa hierarkinya? Area duduk, ruang utama, experience-nya di situ kan. Beda hierarki dengan ini mihrab, ini sanctuary lain kan. Jadi ini sangat ketat, ini mulai tidak ketat, tapi itulah yang hierarki utamanya. Mudah sekali bikinnya kalau kita tahu landasannya. Perpustakaan, apa landasannya? Ruang baca inti yang koleksinya. Kalau yang di tengahnya ternyata bukan ruang baca inti, ya keliru dong kita ya. Jadi sequence menjadi penting, lalu orientasi yang mengatur sequence ini, lalu ambang batas dari sequence ini, setiap ini ada ambang batasnya, ini 1, 2, 3 ada ambang batas, lalu hierarkinya. Kalau tidak ada ambang batas antara narthex, nave, sanctuary, tidak ada perubahan tubuh kita, pelingkupnya nggak kerasa kan? Oke. Sancaklar. Orang di Indonesia kalau bikin masjid, perhatiin ya. Kotak, memusat, atapnya gini, gitu ya. Kalau nggak bulat. Lah, masjid itu orientasinya ke sana kok. Di sini, safnya juga ngadepnya ke sana. Tadi dia ngomong ngadepnya ke sana kan? Artinya hierarkinya di sini kan? Kenapa bikinnya gini? Karena kebiasaan. Dan nggak pernah ada yang tahu. Kamu kebayang nggak kalau atapnya gini, saya duduk di sini, sama saya duduk di sini, beda kan? Apalagi kalau masjidnya datar, lalu dikasih gini ya. Ini ruangnya di sini ngaco banget gitu. Udah sama kotak masjidnya, tiba-tiba ada ruang seperti ini di sini. Lalu orang duduk di sini sama di sini beda nggak rasanya? Beda kan? Tapi boleh nggak? Boleh. Artinya desire driven, bukan fungsi yang bergerak, bukan fungsi yang bekerja. Di sini fungsi yang bekerja. Oke ya? Yang lain silahkan. Tapi buat saya, fungsi harus bekerja karena tujuannya fungsi. Bangunanmu apa namanya? Masjid. Kalau gitu tujuannya masjid dong, bukan tujuan untuk pamer. Selesai. Ya, itu intinya. Oke. So, gunakan artikulasi. Nah, kalau mau ngedesain sebagai penerjemah RSF ya, koherensinya tadi ya. Apa itu? Orientasi, arah bukaan, garis pandang, penekanan sumbu. Saya mulai dari orientasi dulu. Sesudah itu hierarkinya. Baru kita bilang seperti apa threshold-nya, baru kita bilang sequence-nya seperti apa. Empat-empatnya harus ada. Anda harus membahas ulang berarti kan? Dari awal Anda udah harus kasih tahu kan? Sancaklar itu memang benar nggak sancaklar? Real. Kalau berdasarkan berdasarkan yang ini, berdasarkan kita punya. Nah, ini berdasarkan rubrik ini benar nggak? Nah, ngobrol lah jadi saya. Tapi kasih tahu buktinya dong. Jangan cuma ngomong ya, kasih tahu buktinya. Gitu. Nah, Uril boleh bertanya sama teman-teman arsitek nanti habis ini dari luar. Apakah dari luar menggambarkan ini? Menggambarkannya mulai dari mana? Berarti kegagalannya mulai dari luar gitu ya. Tapi waktu di dalam apakah sama juga? Enggak juga ya. Kenapa terjadi seperti itu? Ada spektrum, jadi saya tidak mau menyalahkan, tapi ada spektrum yang bekerja sama sekali full, RSF-nya baik, sama yang desire driven. Saya inginnya bikin itu.
Saya ingin bikin rumah supaya saya kelihatan orang kaya. Mulainya dari desain, bukan rumah saya harus bekerja, bukan ya? Sehingga lalu seperti itulah arsitektur yang ada. Anda mau pilih yang mana? Kalau ternyata permintaan tugasnya fungsinya harus benar, ya fungsinya, gitu ya. Kalau Anda bikin kayak gitu, boleh keren, tapi nilainya jelek, gitu ya. Kecuali kalau Anda ikut SH Award yang dinilai itu desire driven-nya semua, ya nggak apa-apa, boleh. Jadi kita bisa membuktikan bahwa penilaian itu seperti ini karena apa, seperti ini karena apa, bukan opini dan bukan karena saya maunya, ya. Buang saya maunya, tapi mari kita lihat yang benernya gimana, lalu yang kelirunya gimana. Oke. Gitu. Buat saya, tubuh tahu apa yang penting sebelum masuk. Nggak tahu buat Anda, tapi di kelas ini itu yang penting, gitu ya. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Minggu depan kita akan ngobrol lagi apa yang harus dilakukan. Karena Anda harus presentasi dan nanti minggu depan saya akan kasih apa saja ujian akhirnya ya, UAS-nya. Dan nanti di ujung, dari sekarang saya kasih tahu, dan di ujung nanti akan ada quiz buat menentukan nilai per orang. Karena nilainya kelompokan. Oke, thank you.